Ini dekat pohon ini. Oh Wah, iya sip, betul. Pak. Iya iya alhamdulillah ya. Ya. Mana lagi mana lagi? Itu, Mana lagi? itu. Oh coba Ini yang lihat. paling banyak Oh iya 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 lumayan ini. Wah sampai sono ya ada lagi tuh. Iya, Terus. Wah, terus atasnya lagi itu. atasnya ada ya. Oh iya. Hampir keluar semua ini. Oh iya ya ini semua keluar ya. Hampir semua keluar ya. Oh. Ternyata Atas alhamdulillah, tuh, teman-teman, atas malah banyak. berhasil semuanya. Apa namanya? Itu paling gede itu. Ini juga nih berhasil nih ya alhamdulillah Oke, ya. Tuh iya. nanti atasnya lagi. Semakin Alhamdulillah. atas malah kayak semakin banyak ya. Alhamdulillah ini Pak. Baru pertama kali. Baru pertama kali Iya, ya. Jadi iya. selama ini hanya ngimpi aja Ngimpi, katanya tadinya aja dan berhasil. Katanya 5 tahun 6 tahun itu ternyata 5 ya. tahun ini ya. Iya. Terus Dari yang satu lagi kecil, gimana? Yang satu ikut berbuah juga. Alhamdulillah kita akan Keluar lanjut buah, ya. iya iya. Oke. Oh, Pak Bote. Oh, Pak Bote dan ini yang punya pohon durian yang musuhnya katanya udah hampir 5 tahun tapi dia dulu tanam dari kecil ya. Kecil ya. Umur berapa itu? Alah yang polybagan itulah ya, polybag itu. 35.000 apa ya? Ah ya udah 35.000. Tapi ternyata dari duit itu ditanam, alhamdulillah sudah gede dan ini katanya kepengen dibuahkan. Kita akan coba buahkan bagaimana caranya. Ikuti terus jangan di skip ya. Ini durian jenis Kromo Banyumas atau Bawor. Nah pertanyaannya adalah kan katanya kalau Kromo Banyumas atau Bawor umur 3 tahun sudah bisa dibuahkan tergantung dari bibit yang kalian tanam. Kalau kalian tanam bibit dongkelan yang sudah 1,5 meter ya biasanya 3 tahun itu sudah secara postur itu sudah layak untuk dibuahkan. Nah jadi itu tergantung dari start bibit yang kalian tanam. Secara pohon udah segini nih tuh bandingannya saya tuh segini ya kan. Nah terus kemudian kalau dari atas tuh masih kayak apa ya gelap gitu loh, rantingnya terlalu banyak. Nah ini kemudian kita akan coba dibuahkan gitu. Oke, ternyata pohonnya nggak cuma satu tapi juga ada 2. Nah yang nomor 2 itu adalah itu tuh nih tuh. Nah itu dia pohonnya sama umurnya sama juga sekitar kurang lebih hampir 5 tahun dari bibit kecil. Ini sebelumnya belum pernah berbuah. Maka prinsipnya adalah yang pertama kita harus pruning. Tujuannya pruning itu apa? Kita mengurangi daun ya, mengurangi daun ranting-ranting yang tidak terpakai agar apa? Agar nanti ini nggak terlalu gelap. Ini kan gelap banget sehingga matahari itu nggak bisa kena batang, kena cabang gitu, ketutup gitu sama daun yang begitu rimbun dan banyaknya. Kenapa sih harus begitu? Karena begini ya, yang namanya pohon, apalagi duren, sama juga dengan prinsip-prinsip pohon yang lain, agar dia itu mau berbuah itu memang harus sedikit dipaksa. Kalau ini dibiarin aja, insya Allah belum tentu berbuah juga gitu. Lah kalau kita tanam pohon buah nggak keluar buah, ya ngapain juga kita tanam pohon buah apa tanam kayu? Kalau tanam kayu mendingan tanam jati atau angsana atau apa sekalian, udah jelas tanam kayu. Nah yang kedua, pohon ini juga harus mengalami yang namanya stres air. Stres air itu berarti tanahnya kering. Nah ini kebetulan sudah masuk musim kemarau, itu sudah sekitar 2 mingguan lebih itu nggak hujan, berarti tanahnya sudah kering. Sebetulnya pohon ini sudah mengalami stres. Nanti kalau dibiarin aja akan ada beberapa ranting-ranting yang kering, daun-daun yang kering, itu dia untuk mengurangi penguapan. Tapi sebelum dia melakukan itu, kita babat dulu tuh ranting-ranting yang memang akan tidak diperlukan gitu. Jadi yang kedua adalah stres air. Nah setelah stres air kemudian banyak dibabat-babat, banyak yang dilukai, dia nanti akan stres. Nah ketika stres, si pohon ini secara naluri itu dia akan berpikir begini, waduh kayaknya nih aku abis ini mati deh, udah nggak ada air, panas banget, banyak yang dibuang daun-daunnya. Karena dia merasa terancam, dia merasa nanti mungkin setelah ini saya akan mati. Tetapi dia akan mengeluarkan naluri makhluk hidupnya, yaitu berregenerasi. Oke lah kalau memang saya harus mati, ya nggak apa-apa. Tapi sebelum saya mati, saya harus mengeluarkan atau menurunkan satu keturunan. Keturunan itu disebut buah. Nah setelah dia mengalami stres itu, maka dia akan berbunga. Nah sekarang target kita tuh pertama adalah bagaimana berbunga. Nah oke, kita akan mulai untuk pruning atau mengurangi beberapa ranting atau cabang atau memang daun yang memang tidak diperlukan dalam rangka kita program pembuahan. Nah, jadi alatnya itu adalah alat pemotong ranting atau cabang, yaitu biasanya pakai gunting untuk yang kecil-kecil. Kalau yang gede-gede harusnya sih gergaji kecil itu loh. Tapi kebetulan ini nggak ada, kita kan memang modalnya modal nekat, cuma adanya golok. Ya sejadinya aja ya, pokoknya yang penting kita akan program. Jadi nggak penting proses, yang penting prinsip dan yang penting hasil. Saya akan manja teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman, ini kita kurangin satu. Nah ini tuh selesai. Wah sayang om, nggak sayang, masih banyak cabang. Tuh 2, 3, 4, 5, kalau satu cabang keluar 2 buah aja itu sudah sangat lebih dari cukup dan kita bersyukur kepada Allah kan.
Nah kayak gini-gini kita harus buang saja teman-teman. Nih teman-teman, hasilnya kayak gini nih, banyak banget nih. Pokoknya kita kurang-kurangin cabang. Tuh, gede-gede banget ya, kita buang-buangin, tidak usah sayang. Cabang mah banyak, ya kan? Tuh, gede-gede banget. Lalu kemudian yang ranting-ranting tidak dipakai pun kita habisin. Tuh, yang tadinya mungkin kayak gelap gulita sekarang sudah lebih ada terang lah gitu. Nah, sehingga nanti cahaya matahari itu akan masuk ke batang, ke cabang, ke anak cabang dan lain sebagainya. Nah, ini lebih memungkinkan untuk si durian itu berbuah. Nah, setelah itu tinggal kita dukung dengan yang namanya pupuk pembuahan teman-teman ya. Kalau ini masih 50-50, bisa berbuah, kalau beruntung, kalau enggak ya bisa juga enggak. Jenis pupuknya apa aja? Banyak banget, terserah kalian. Di daerah kalian tuh adanya apa? Datang aja ke toko pertanian misalnya. Pak, saya mau beli pupuk pembuahan, nanti dikasih tahu untuk memacu agar pohon ini keluar bunga. Ada yang sistem kocor, ada yang sistem semprot. Nah itu terserah, karena begini ya teman-teman, madhab pembuahan itu beda petani beda cara, jadi tidak ada yang baku harus begini, kalau nggak begini nggak bisa. Setiap daerah punya cara sendiri-sendiri, setiap petani punya cara sendiri. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita dukung dengan pupuk yang berfungsi untuk pembuahan gitu. Nah, ada juga yang pakai sistem organik. Ya berarti ya dia harus membuat pupuk-pupuk organik yang banyak kaliumnya, atau dari juga pupuk pembuahan yang dari kulit pisang atau dari jenis buah-buahan. Beberapa pupuk-pupuk saya sudah sering banyak buat videonya di video-video yang lain. Saya sudah pernah bikin ya untuk cara pembuatan pupuk untuk pembuahan, atau yang merangsang buah, atau yang bisa menjaga buah lebih kuat. Nah semuanya itu bagaimana kita mendukung agar pohon durian ini bisa berbuah. Itu seperti itu. Jadi mau pakai yang chemical atau pakai yang organik itu terserah kalian semuanya. Tergantung dari kalian tuh ada di mana. Biasanya beda daerah beda cocok merek-mereknya. Kalau udah seperti ini kita kasih pupuk yang pembuahan, maka nanti kita lihat kira-kira antara 1 sampai 2 bulan maka dia akan keluar bunganya. Nah teman-teman, ini kita sudah 1,5 bulan. Akhirnya saya kan nggak kesini lagi. Ini saya kesini, saya tengokin karena yang punya nih Pak Mbote ini bilangnya katanya berhasil keluar kembang-kembangnya. Alhamdulillah. Ya, jadi berhasil ya? Berhasil. Alhamdulillah. Boleh lihat dong seperti apa hasilnya, biar bener-bener berhasil apa cuma gimmick aja gitu ya? Kita akan lihat seperti apa hasilnya ya. Oke. Pak Mbote, Om Mbote, Iya. buktinya katanya udah kembang. Ini yang paling bawah, ini paling bawah termasuknya ini. Satu. Oke, Ini ya. ini dekat pohon ini. Oh Wah, iya sip, betul. Pak. Iya iya alhamdulillah ya. Ya. Mana lagi? Itu. Oh, coba Ini yang lihat. paling banyak. Oh iya lumayan ini. Wah, sampai sono ya ada lagi tuh. Iya. Terus terus atasnya lagi itu. Atasnya ada ya. Oh iya. Hampir keluar semua ini. Oh iya ya, ini semua keluar ya, hampir semua keluar ya. Oh, ternyata Atas teman-teman, tuh, atas malah banyak. berhasil semuanya. Apa namanya? Itu paling gede itu. Ini juga nih berhasil nih ya, alhamdulillah Oke, ya. Tuh, iya. nanti atasnya lagi. Alhamdulillah. Semakin lama malah kayak semakin banyak ya. Ini jenis Ya. power ini ya. Iya. Bisa kayak orangnya ya berarti. Power Ya. atau pro jelas ya. Yang biasa juga banyak sekali teman-teman. Baik. Ya tuh, saya lihat ya tuh banyak sekali buat tok. Alhamdulillah ini Pak. Baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Iya, Jadi iya. selama ini hanya ngimpi aja, Ngimpi. katanya Tadinya aja dan berhasil. Katanya 5 tahun 6 tahun itu ternyata 5 ya? tahun ini ya. Iya. Terus Dari yang lagi kecil, gimana? Yang satu ikut berbuah juga, Alhamdulillah kita kan keluar lanjut buah. ya. Iya. Oke. Oh. Lumayan juga ini. Ini yang tadi gelap banget tuh kemarin. Nih, Ya betul, yang waktu itu gelap. Sekarang udah menjadi lebih terang ini ya. iya. Mana coba lihat bunga-bunganya? Ini Pak. Ini yang dari bawah, paling bawah. Oke, iya. Ya, oh, ini. Sebelah sana ada, Oh, sebelah iya, sini ada. Iya. Tuh, Terus banyak. Oke, kita ke atas mungkin ya. Hmm. Oh, Kanan kiri luar ada biasa. itu. Kanan kiri ada ya, alhamdulillah. Saking bungahnya Ini ini. juga ya, masya Allah. Ya nih. Dan Baru sekarang tuh sudah nggak gelap lagi ya, sudah Udah lebih kayak terang. terang lah ya Iya. gitu. Yang perundingan waktu itu nih ya. Ini juga nih kayak gini nih tuh. Oh. Oke teman-teman, Terima seperti kasih. itu, alhamdulillah kita berhasil ya. Jadi
kita kurangin daunnya, lalu kemudian kita stressing air, lalu kemudian kita tetap dikasih pupuk-pupuk yang bisa mengintervensi pohon agar dia mau berbunga dan menjadi berbuah.